Persis para bucin juga begitu kan. Iya. Tuh, dia bapak yang membangun ini, dia bapak yang membangun itu. Dia berakhirnya tetap jadi ayam kalau gitu. Ya. Ya kita mah ayam. Ya. Kita mah ayam. Tapi sejalan dengan yang diomongin kandidat cawapres muda itu loh. Ini masalah legal dan ilegal aja juga kan. Salah definisi. Aku sampai bingung masalah legal ini jadi tebus murah jadi pupuk gratis. Waktu itu ada seorang gubernur Jakarta bernama Joko Widodo. Dia bilang saya dari dulu nggak suka dengan BLT. Ya. Menurut saya itu benar, seharusnya begitu kan. Ya. Selama masih ada BLT, selama masih ada bansos, itu sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat kita itu. Oke, bertemu kembali di podcast Bargama bersama Ismail, Dimas. Saya Jai. orang tua satu, orang tua dua. Halo. Hai. Elof. Elop. Yo, kalau yang terdaftar di sana mah elo. Jadi sarua jeung kolot, mobil kolot ya, elep. Elop itu mah. Bandung Sumedang. Bandung Sumedang Majalengka. Aduh, tapi ngomong-ngomong elep Bandung Sumedang Majalengka, Bandung Cianjur, Bandung Sukabumi gitu kita jadi inget tamu yang tadi. Nah, Wah, ini Itu yang ngebusing semangat. itu yang jadi, bikin semangat. Kita Itu tadi bikin sore semangat. udah rada lesu ya. Jakumaha tuh. Cuman ada pisang goreng. Lesu gitu. Untung Kang Jaya tuh masih ada kopi-kopi enaknya ya. Jadi agak terhibur lah kita itu. Tapi begitu tadi sore datang lah ya kawan-kawan. teman-teman dari Sukabumi. Tadi itu bukan cuma pisang goreng, Bang. Pisang goreng, berita goreng, carita goreng. Cerita goreng, wah Goreng semua patut lah. terus semua serba digoreng. Semua serba digoreng. Tapi terhibur kita Dengan kedatangan dengan Ustadz. kedatangan yang dari Sukabumi. Relawan-relawan ya. Yang ternyata mereka itu bercerita ya, kan kondisi kita saat ini kan susah ya. Kita Kering tidak kerontang bisa. kemarin. Iya, pemilu kering kerontang teh. Kita tidak bisa mensupport mereka seperti yang kita bayangkan. Yes. Tapi mereka melaporkan itu bukan masalah kesulitan. Kami tetap bergerak, Pak. Kami semangat, kami bergerak. Kurang 50 titik. Ya. Detail laporan. Ya. Gila, mobil hebat. Ini teh kita karena dia bilang juga kan. Jadi kami menerapkan apa yang dulu bapak-bapak ajarkan kan. Hah? Jadi Kurang terharu sih ya. iya benar. Asli gua terharu. Gila. Jadi apa yang mereka kerjakan itu merupakan hasil dari apa yang kita berikan kepada mereka di waktu TOT gitu. Terus mereka kunaon sih? Mereka terapkan. Mereka terapkan. Kenapa sih? Ya pengen pembuktian aja. Iya. Terus duitnya di mana? Nya aku mah we carana gitu. Kan itu menarik sebetulnya. Iya. Hanya dengan apa namanya? Hanya dengan uang 200. 200.000. 100.000 gila loh. Dan pola-pola relawan sejati itu seperti itu. Mereka udunan, mereka bikin, ya disesuaikan dengan apa kemampuannya mereka gitu. Tapi di sinilah ya yang menurut saya mereka itu pakai local wisdom. Ya. Jadi kebersamaan atau bagaimana cara berkomunikasi dengan apa orang-orangnya itu kan dengan ngaliwat bareng. Ya. Itu Sunda banget gitu loh. Ya, betul. Betul. Hanya orang-orang lokal yang mengerti bagaimana cara berkomunikasi itu. Bagaimana menghidupkan semangat lokalitasnya gitu untuk Benar. kemenangan gitu kan. Heeh. Dan yang menarik tadi kan di daerah mereka itu ada penjualan pupuk gratis. Tebus murah. Tebus murah. Murah. Penjualan lain gratis itu. Oh iya, Tebus murah. tebus murah sorry. Coba ini masalah legal dan ilegal aja juga kan. Salah definisi. Aku sampai bingung masalah legal ini jadi tebus murah jadi pupuk gratis. Gratis. Kumaha? Ampun. Cara Ya. tanda. Jadi di daerahnya dilakukan tebus murah Ya. pupuk. Harganya separuh gitu. Nah, kan Ada pupuk lagi langka ya. di tengah kelangkaan pupuk tiba-tiba Banjir. pemerintah bikin yang kayak gitu. Kan tolol lah. Hebat itu berarti simsalabim ya. Ada karcis. Ada gambar 2 orang di karcis itu. Satu presidennya Bang Alof, satu menteri BUMN-nya Kang Jae. Oh iya, anjir. Apa sih udah mah kata mereka bahwa di tempat penjualan pupuk gratis itu di belakang itu banyak poster-poster Woi. Paslon gitu loh. paslon kan norak Bang. Norak pisan. Jadi di dalam serbuan itu mereka tetap semangat coba gitu. Ya maksudnya tuh
mereka menyelesaikan urusan kelangkaan pupuk itu benar, itu memang tugas pemerintah. Iya, harusnya begitu. Tapi jangan begitu Jangan caranya. ditumpangin juga, gitu Ya kan. Makanya kalau yang semalam ya debat itu kan ada yang bilang kan, Ya. jadi pemberian bantuan itu bukan demi kepentingan si pemberi. Betul. Ya benar no. Nah, betul. Betul. Benar itu. Bantuan tuh Kepentingannya untuk penerima, bukan untuk si pemberi. Kalau ini kan enggak. Jadi seolah-olah gue yang beri nih ya, gue berjasa nih ya ngasih kalian ya. Sementara itu kan punyanya mereka yang diambil, Yang diambil. yang dikasihin. Mereka. Itu hak mereka dong. Yang ngasih ini cuma operator doang, Ya. gitu loh. Pajak-pajak kita, pajak-pajak mereka gitu kan. Itu yang sialnya kayak begitu. Iya, Sehingga akhirnya si pemberi itu kan jadi pahlawan. Ya. Yang disembah-sembah ya kan. Betul. Sehingga apapun yang dia katakan, ya kudu milu orang gitu. Ya. Nah, itu beleguk tak? Ya, seperti biasanya nih gua transfer ke Dimas misalnya duit. Yang Kok gua enggak? yang dapat duit yang dapat namanya BCA kan ngaco. Ngaco kan? Terima kasih BCA. Terima kasih BCA. Aku udah dapat duit. Terima kasih Mandiri gitu ya. Itu kasusnya gini, itu kan kebukti di bagi-bagi apa sembako di pinggir jalan itu loh. Oh, iya. Kan harusnya kan jelas yang dibagi siapa, ada datanya, ada datanya. Betul. Ada sumber karena asumsinya orang yang nggak mampu lah yang dikasih. Iya dong. Ini kalau pinggir jalan kan orang yang naik motor naik mobil yang dikasih. Ya. Itu jelas kepentingan si pemberi itu. Norak menurut gua. Terus seumur-umur gua baru sekali itu di depan istana tuh ada pembagian bansos asis. Aduh, enggak mungkin negara kita sedang krisis ya sehingga perlu ngelapak gitu. Oh. Aduh, benar. Enggak ya apa sih maksudnya gitu? Apa sih gitu. Kesel aja. Dan nilainya itu, nilai bantuan itu yang luar biasa kan? Ya. Kalau COVID itu berapa? 2020, 2021. Nah, dari 2021 itu di mana dampak COVID lagi gila-gilanya lebih tinggi lagi dari itu. Sekarang lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti ada situasi darurat ini. Dan waktu memberi bansos tuh seolah aku pahlawan loh, aku ngasih kalian. Hei. Padahal ya bansos, BLT ya kurang lebih begitulah ya. Yang intinya adalah bagaimana memberikan kepada masyarakat saat mereka butuh. Saya ingat betul tuh tahun 2013 ya. Waktu itu ada seorang gubernur Jakarta bernama Joko Widodo. Dia bilang saya dari dulu nggak suka dengan BLT. Ya. Menurut saya itu benar, seharusnya begitu kan. Ya. Selama masih ada BLT, selama masih ada bansos, itu sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat kita itu masih berkekurangan. Ya kan? Ya. Nah, lalu kan beliau jadi presiden nih. Hampir 10 tahun nih. Masih ada bansos dan BLT. juga. Yang saya juga nggak tahu ya, kita mungkin harus menghitung lagi seberapa banyak. Tetapi sampai sedemikian berlebihan lah ya. Ketika itu harus dibuka di Ini dong yang menarik waktu 2013 ininya argumennya. Wah, nggak bansos itu kan tidak mendidik. tidak mendidik. Ya. Kita kasih kailnya harusnya. Gitu. Jadi cerita dikasih kail tuh jadi cuman dongeng doang. Mana dongeng doang. Intinya Omon-omon. 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 Itu dilakukan terus gitu kan. Iya. Kan itu dibantah kemarin waktu di debat gitu. Waktu debat itu kan seperti ngasih makan gratis, susu gratis. Ya sebetulnya kan oke lah pada saat itu dibutuhkan ya, tapi the next ini buat apa gitu. Iya. Apa yang harus diperbuat oleh pemerintah terhadap rakyatnya gitu, bukan mere dahar we tuh gitu. Jadi apaan? memupuk mental baramain gitu. Iya. Itu masalahnya. Oh, gitu disuapin. Iya. Kan itu jadi lucu gitu ya kan, dan apa namanya beberapa kali disinggung di dalam debat terakhir kemarin, di debat kelima, bahwa persoalan itu tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan gitu. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah Tidak akan mengurangi kemiskinan. betul, tidak akan mengurangi kemiskinan. Tetap aja begitu. Iya. Harusnya kan berikan saat itu, tapi terus dijahit, Ya. dibangun Kasih kemandirian. kemandirian. Apa Itu yang paling strateginya penting. untuk strategi kan gitu. riweh sorangan gitu. Jadi kalau satu program yang ditawarkan oleh paslon bahwa ngasih makan gratis, ngasih susu gratis, bari jeung salah teh gini kan. Bari jeung salah. Enggak, salahnya kan gini. Ini buat apa? Ini untuk mengatasi stunting gitu kan. Stunting mah lain ku susu. Dari mulai ibunya hamil gitu harus dirawat gitu kan. Ya mungkin karena dia tidak pernah hamil gitu kan. Dia tidak pernah memahami itu gitu. Dia tidak pernah hamil, dia tidak, enggak tahu dia
menghamili istrinya ya gitu kan. Tapi dia tidak pernah mengalami hal-hal yang bahwa dia harus ke dokter melihat ibu-ibu yang pergi ke posyandu. Kan itu yang harus dilakukan, bagaimana merawat bayi dalam kandungan itu gitu kan. Ya kalau kita lihat Ganjar kemarin kan semuanya, karena pertanyaannya juga hal preventif yang harus dilakukan. Iya. Ya kan? Ya, dan itu lebih menjaga sebetulnya supaya tidak terjadi hal-hal negatifnya Di kemudian hari. bukan ngasih udah kejadian baru dikasih Iya. solusi gitu loh kan, ngaco kita jadinya. Iya, iya. Akan lebih riweh lah. Itu permasalahan dokter dan segala macam itu kan sistem pendidikan dan segala macamnya itu emang pola preventifnya yang dipakai. Kan Nabi juga di agama Islam makanlah sebelum Kenyang. Berhenti makan. Berhenti makan sebelum kenyang. Setelah waktu lapar. Jadi Kala lapar. jadi tidak relate gitu dengan ajaran agama yang ada di umum kita gitu loh. Jadi imah kewe lamun geus lapar tah cekokan handa atuh. Dan sangat ini Kang, sangat kalau menurut saya kan istana menolak bahwa ada motif politik belakang ini. Jadi istana ngomongnya begini. Enggak. Kan pertanyaan begini, kalau memang adalah bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial, Kementerian Sosial lah. Menteri Sosial kan nggak pernah ada. Nggak pernah ada sama sekali, parkir aja. Terus alasannya begini, enggak, ini tuh karena programnya Bulog dan Badan Pangan. Oke, kalau itu ya kepala Bulog lah yang bagi-bagi. Kenapa yang bagi-bagi Erlangga Hartarto? Ketua partai gitu kan. Atau ketua partai Zulkifli Hasan atau bahkan presiden sekalipun. Kalau Bulog sama Bapangan ya Bulog sama Bapangan yang bagi. Memang kewajibannya. Ini kelihatan sekali ininya. Kalau menurut saya kan kalau kita ngomong ya, itu bansos, BLT segala macam itu kan sebenarnya sebentuk subsidi kan. Ya. Yang kalau kita tepat sasaran adalah kepada orang yang Membutuhkan. membutuhkannya. Ya. Nah, sekarang siapa yang punya data orang yang membutuhkan? Apa Bulog atau Badan Pangan punya? Kementerian Sosial. Kemensos yang punya. Tapi Kementerian Sosial tidak dilibatkan. Lah, berarti lu kasih ke siapa kan gitu. Akhirnya kan setiap orang yang lewat boleh ambil. Jadi kan harusnya dikasih itu berbasis data gitu kan. Betul. Oh, di daerah yang kurang pangan, kurang gizi dan lain sebagainya sekian orang itu harus dibantu gitu. Gimana tuh? Baiklah aya we gitu kan. Iya. Kan jadi seolah-olah memberikan supporting kepada orang-orang yang memang dalam tanda kutip tidak membutuhkan juga gitu kan. Ya orang mau diberi ambil aja lah gitu kan. Sama dengan nanti makan siang. Iya. Ya kan? Emang siapa yang berhak mendapatkan makan siang? Di satu kelas itu kan ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Semua mau dibagi. Itu kan berarti prinsip ketidakadilan. Ya. Tapi kalau misalnya dibagi, mana mah miskin, jadi mana yang menang. Kawannya, aing nate dibere. Ya. Iri. Akhirnya kan nggak jelas gitu loh apa yang mau dilakukan. Iya. Ya kan? Jadi memang betul yang bawa seperti yang contoh Pak Ganjar bilang kan, dari KTP Sakti ketahuan, masuk ke rekeningnya, makanlah di rumah. Ya. Nggak usah dibagi-bagi kayak begitu. Tapi bagi gua sendiri sih catatan yang paling pentingnya, oke lah permasalahan bansos ini mungkin emang untuk rakyat miskin misalnya seperti itu. Tapi itu tuh duit negara, bukan lu yang ngasih loh. Iya. Yo kayak tadi itu gua transfer atau Dimas transfer duit ke gua, yang dapat itu banknya, yang dapat nama itu banknya. Itu kan nggak lucu. Itu cuma sarana untuk mentransfernya aja kan. Betul. Sarana untuk transferin dari siapa pemberi dan siapa penerima. Pemberinya ini negara, bukan orang itu. Nah, aku ngeliat tuh kayak ada ketua partai dan menteri itu bilang, ini dikasih sama siapa? Pak Jokowi. Gitu kan lucu jadinya. Kalau bansos Pak Jokowi, Iya. kalau utang rame-rame. Nah, itu kan. Aku yang lucu lagi kemarin waktu perdebatan masuk ke sesi kebudayaan gitu loh. Kan dia Oh, yang bikin Kang Jai goyang ya? bikin gua agak kelimpungan. Enggak, Pak. Waktu Boleh juga nih. Rugi juga nih ketika dia. Enggak, waktu Wowo bilang bahwa dana abadi kebudayaan kita harus memberikan itu. Geus, urang teh Ayahnya. saya teh sudah memanfaatkan itu gitu loh. Artinya kan begini. Yang harus dibenahi bukan itunya. Yang harus dibenahi adalah bagaimana penyerapan ini sehingga bisa merata
gitu kan. Ya. Dan dia harus memahami sesuai ya gitu ya. memahami Sesuai tepat sasaran apa dia, ya. namanya undang. Nah, ini kan kembali kepada tepat sasaran atau tidaknya. Dia harus memahami undang-undangnya gitu loh. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dia malah bilang kebudayaan itu harus dilestarikan. Anjir, kebun binatang gitu maksudnya. jadi kebudayaan itu adalah kebun yang dianggap kebun artefak gitu, kebun binatang. Ampun, aku bilang. Ya tapi memang ya kok gua nggak lihat ada gagasan. Intinya mah satu ngomong bagus, saya setuju. Dia ngomong bagus, saya setuju. Ini kan nggak rame juga gini begitu. sih. Begitu ini bagus gitu ya, melengkapi. Itu rame sebenarnya. Pisan ya. Ngelandai. Kok nggak rame pisan Padahal kemarin? kemarin tuh saya berharap ini perang Bratayuda. Udah hancur aja. Ya, aduh. Pada jaga image jadinya teh. Aduh, Jaim aing mah. Kumaha. Meskipun terakhir ada smash juga sih. Pas closing statement. Ya kan pas kejadian yang capres sebelumnya, Ya. debat capres, paslon 1 kan mengutip Nah, apa yang disampaikan Pak Jokowi 2019. Ya. Besoknya kan komentar lah Pak Jokowi ya, jangan menyerang gitu. Kemarin kan paslon 3 mengutip. Apa juga yang, tapi saya belum dengar komentar hari ini ya. iya. Enggak, itu pasal 3 tidak menyerang, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Jokowi tahun Dan beliau 2019. mengatakan kriteria ini saya setuju. Ya, kita juga setuju dong. Setuju lah. Dan itu juga dipertegas lagi pada saat debat masuk pada sesi pendidikan itu loh. Undang-undang Sisdiknasnya kan nggak disinggung nih. Iya. Tapi paslon 3 bilang Pak Ganjar bahwa poin dia adalah bagaimana memberikan satu keluarga miskin satu sarjana gitu Ya, kan. ya. Ini kan itu bagus. Ya, saya setuju. Waduh, gue bilang. Sehingga sampai saya melihat bahwa ini saya nyumputkan air minum loh. Artinya soalnya enggak, ada yang nyumput juga di belakang Wapres itu bisi pingsan gitu. Bisi pingsan, saya minum dulu gitu. Saya juga Ya, marilah kita minum dulu supaya kita tidak pingsan. Takut pingsan gitu. Jadi ada yang nyumput di belakang gitu. Ya memang mungkin kalau dalam arena pertunjukan kan memang harus ada ambulans, ada damkar gitu. Makanya kan beliau itu berkali-kali ngomong emergensi kita sekolahkan dokter. Jangan-jangan gitu. Harus membuka 140 fakultas kedokteran. Waduh. 300 ya. Jangan-jangan itu 10.000. Iya, dok. Gua lihat di medsos tuh ada itu. Anies dari UGM, Ganjar dari UGM. Kalau Pak Prabowo Dari UGD. Jangan-jangan Universitas Gajah Duduk kayaknya. Gajah Duduk. Banget tuh. Oh. Kami ini Universitas Gajah Duduk nih, Kang. Gimana nih? Kan hari ini para guru besar dan dosen Universitas Gajah Duduk beraksi nih. Nah, kalau aku melihat begini, Bang. Jadi gua agak mau menghindari soal konten dari Gajah Duduk. Ini ngomong apa sih? Tapi yang jelas dunia akademis Sudah mulai bersuara. Iya, ada concern mereka ya. Keresahan sudah mulai bukan hanya UGM itu UGM 29 udah 30-an. Udah 30-an ya. Terus. termasuk Universitas Gajah Duduk tuh terakhir kita dengar tadi. Nah, itu kan menandakan itu belum mahasiswanya tuh, sivitas akademikanya itu kan di level yang lebih wisdom. Ya. Penjaga moral. Penjaga moralnya itu sudah berbicara dan semua bicara sama mengenai keresahan mereka tentang Kondisi negara. demokrasi, etik soal. Nah, Bang, cobalah, tolong dibahas lah ini. Ya, jadi kalau setidaknya pada prinsipnya kita mengetahui ketika para guru besar dan beberapa sivitas akademika itu ngobrol, menyatakan bahwasanya negara kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Dan kita harus aware, sebagai masyarakat juga harus aware terhadap ini. Apa sih yang terjadi nih? Ya gitu kan. Yang kurang ajar tuh ini Noel. Wah, itu Kurang ajar itu langsung kena semprot. artisan katanya. Bahwa tindakan para guru besar ini adalah memihak paslon dan partisan Iya, gitu. kurang ajar, dihajar tuh sama
Bu Harsuti, Hargisnowo. seorang penjaga moral. Gila Lundro. Para penjaga moral ini dibegitukan gitu kan. Jadi artinya kan dia begitu tidak menghargainya gitu. Penjaga moralnya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan partai-partaian. Iya, itu disebut sama ibu itu kan. Saya ini ASN, saya harus ASN. netral. Saya udah tua. Nggak Nggak ada kepentingan lagi. untuk Beda menjabat mungkinnya sebagai dengan apa. si Noel yang Beda sih. berharap, ya Allah semoga saya jadi komisaris. Mending juga kalau ngerti soal komisaris. Mending mau ngerti. Aduh kacau. Tapi kalau saya ngelihat ya, saya belum baca ya statement dari perguruan tinggi lain itu. Tapi kan kalau judul dari yang gajah duduk ini adalah Deklarasi Akademik Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB Peduli Demokrasi Berintegritas. Oh, R-nya hilang lagi. Mencegah kemunduran demokrasi. Ya. Oke. Mencegah kemunduran ya. Ya. Makanya mereka itu Ini mengajukan halus sekali bahasanya. 9 poin yang isinya mendukung dan mendorong. Oh. Ya karena mau mundur kali ya. Karena didorong gitu. Betul Bang. Didukung mundur. Iya. Didukung untuk mundur, didorong untuk mundur juga. Dorong masa kalian lah sih mundur. Gitu. Ya, kalau saya sih kan tadi baca sepintas. Waduh. Kurang militan, euy. Ya kan? Kurang galak. Kurang galak. Tapi mungkin ya tidak perlulah dalam Ya. situasi seperti ini kita memanas-manas. Memanas-manasi. Tapi yang jelas adanya itu menunjukkan bahwasanya ini ada kondisi yang tidak bagus. Ya. Ya kan permasalahan redaksional dan segala macamnya itu kan kadang kan ada tekanan dan segala macam yang kita juga nggak Ya. paham posisi itu. Tapi bicara mundur, ya kita ngelihat kemarin Betul. Pak Ahok juga udah mundur, Bos. Mantap. Setelah Pak Mahfud. ya kan. Terus sebelum apa ini? Abdi Sleng. Oh, mereka hebat loh mundur. Ya. Kemarin tuh dihitung-hitung ya. Kalau kan masih setahun lagi tuh masanya. Ya. Oh, berapa miliar loh Ya. yang bisa Iya. diperoleh. Ya. 1% dari keuntungan. Keuntungan itu tuh Pertamina tuh berapa? 4,3 miliar dolar. Sekitar mungkin kali 15. 15. 10 triliun. 60 triliun. Pokoknya gede lah. 1% itu. Oh, gede banget. Pokoknya gede lah. Ya. Ini kan sama ya dengan para relawan kita ya, Ya. yang dalam ketidakberdayaan untuk pendukungan, lalu orang yang berdaya tapi mereka sanggup melepaskan gitu loh kenikmatan Ya. kenyamanan yang mereka miliki. Zona nyaman mereka singkirkan. Iya. Mereka memilih untuk berjuang gitu. Iya. Dan Pak Mahfud juga, gue maju dalam kontestasi nih. Gue juga takut ada apa namanya Konflik kepentingan. konflik of interest. Tapi yang lain berani nggak itu masalahnya, ya kan? Itu. Banyak justru mundur itu kan sebenarnya sikap terhormat ya. Betul. Dia meninggalkan semua benefit yang dia dapat untuk sesuatu yang lebih valuable, yang Ya, lebih bernilai gitu. Nah, tapi sekarang banyak nih dari sebelah yang justru mencibir. Kok aneh kok yang mundur justru lo harusnya mencibir orang yang nggak takut punya jabatan tapi 4 kali naik tapi nggak mundur-mundur gitu. Iya. Ya, soalnya nama Itu yang harus dicibir dong. manusia kan, Aduh, wah. manusia juga kan bisa lalai ya. Bahkan misalnya apa gitu nggak memakai kertas dari kementeriannya gitu. Iya. Itu aja bisa dia netizen teh bisa ngebully. Iya. Hanya begitu. Iya. Daripada nanti saya alpa dan segala macam, mendingan sekalian ente. Iya. Nah, menurut saya itu mah jantan. Jantan. Terus mulai mengancam teh gening. Kepala staf kepresidenan siapa, Muldoko siapa? Oh ya. Aku nggak baca detail tapi dia mengancam apa namanya? Profesor itu loh. Wah, aku bilang nanti lihat deh. Oh iya? Iya, ada pernyataannya itu. Ya, Aduh. ya ini Pak, ya intimidasi dan segala macam bakal long itu. lasting Ya. seumur hidup. Apa namanya intimidasi nggak lucu lah. Zaman-zaman seperti Jangan ini gitu lagi, dong ya. mainnya. Tapi itu nunjukin kepanikan loh, Bro. Cek Ya, kurang mah gitu ya. betul. Anjir nah kieunya orang ieu ancaman gitu ya. Tapi ancaman Ya. dianggap sepi we ke orang mah gitu nya. Iya. Toh semua perguruan tinggi pada akhirnya bergerak. Apa namanya? Semua perguruan tinggi memberikan pernyataan ke apa namanya? Ketidaksetujuan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Ya. Berikut dengan tekanan toh pada akhirnya juga ketika tekanan-tekanan itu makin menguat dan ini juga semakin juga ada pembelaan Ya. toh untuk apa namanya untuk tuntutan kepada Butet akhirnya dicabut
Iya. Jadi Suruh. Iya. Kan bodor juga. dan ada bupati atau apa yang Sidoarjo. Oh. Hari ini diperiksa sama KPK, besok kampanye. yang gitu kan, Hari- gitu kan nggak lucu. Hari Bos. ini kantor Bukovifah di periksa. Periksa. Besoknya deklarasi. deklarasi. Nah, yang gitu-gitu kan. Dan itu kan jejak digital tuh nggak bisa dihapus ya. Betul. Tuh. Itu tuh banyak itu kami kumpulin itu. Itu kami kumpulin. Tapi Nanti gua kita akan senang buka aja. yang itu analogi lo catur itu gimana? Yang mana? Yang main catur yuk gitu kan. Oh iya, jadi pernah dalam satu ini saya diskus sama apa namanya seseorang yang bucin. Dia bilang ini pasti ada satu strategi besar di belakangnya. Masih mimpi aja dia. Oh, oke lah, gue bilang tapi kan fakta bla bla bla. Enggak, dia itu pemain catur hebat. Ya, dia pemain catur hebat. Jadi kita banyak yang ngerti. Gue bilang gini, kalau pemain catur hebat itu ada aturan bermain catur, dia bermain dalam aturan bermain catur, terus dia menang, itu hebat. Logikanya Tapi dipakai gitu kan. Logikanya dipakai. Kalau ini dia menang dengan cara tiba-tiba dia rubah aturannya. Sekarang kuda jalannya SA gitu terus dia menang. Kan mending. iya apa hebatnya gitu. Ini jangan-jangan teh caturnya teh bisa lewat kolong. Di belakang. Menikam raja sebelah. Iya dia pemain catur hebat karena dia rubah aturan catur sesuka-suka dia mau merubahnya kan. Kata cek orang mah tadi gabung antara main catur dam-daman yang halma. Bebas lah. Lapaknya catur nih, lapaknya catur. Tapi mainnya dam-daman. Ya untuk yang ini kayaknya gua ganti nih. Ini harus pakai teknik Alma. Kalau ini dam-daman, da kumaha aing cenah kan. Aing gitu. Tapi yang jelas bikin paniknya itu ketika dalam main catur, kalau raja udah kegeser-geser, udah bergerak-gerak itu, nah berarti ada sesuatu. Berarti sudah terdesak. Sudah terdesak. Kalau enggak kan raja santai-santai aja kan diam di situ. Sebenarnya yang menarik kita tunggu adalah ketika semua sudah berbicara. Ya, guru besar. Ini guru besar ini udah level moral lah ya. Level moral. Sudah berbicara, yang gue pengen tahu apa yang akan dia lakukan, masih tetap mau melakukan itu, bebal, nggak peduli, mau jalan sendiri gitu, seberani itu dia atau dia dengerin itu. Ini yang patut kita tunggu dan kita lihat sama-sama. Ya. Ya kalau hanya sekedar 1-2 perguruan tinggi, terus perguruan tinggi Semua kelas udah ruko gitu ya, yang apa kampusnya di ruko, Iya. oke lah, partisan lah gitu kan. Iya. Lah ini perguruan tinggi besar-besar. Besar. Paling dia akan jawab, wah ini senitron. Iya, takutnya gitu. Atau gini, Kang. Bebal aja ini. Oh, aku lagi bermain senitron. Nah, aku lagi main senitron ini. Jadi ini udah merata ya dari sisi sains, teknologi. Iya, Kemarin paslon 2 tuh ngomong STEM ya, sains, teknologi, engineering, matematik gitu. Nah, itu kampus-kampus itu kan ya sains baik itu apa eksak maupun sosial, teknologi ya. Bahkan filsafat dan teologi Sudah turun. turun. Sudah turun. Kan berarti ini udah bukan lagi sesuatu yang apa ya, yang lu bisa abaikan gitu loh. Iya, iya. Mereka itu yang namanya berfilsafat itu kan udah basic banget. Filsafat ilmu ada ya. Iya. Tapi ini filsafat kehidupan kan yang dipelajari Iya. mereka. Betul. Nah, terus teologi kan itu yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, itu kalau para rohaniwan yang menggeluti masalah-masalah keagamaan saja sudah merasa terusik. Terusik. Nah, kan? Betul. Aya nu Sebenarnya ini tuh reaksi wajar dari sebuah tontonan yang diperlihatkan secara terang-terangan gitu loh. Iya, iya, iya. Ini reaksi wajar. Jadi loh, terus jangan lu pikir kami pura-pura nggak tahu, sengaja kan lu tampilkan. Iya. Kalau lu begitu berkuasanya kan gitu kan. Iya. Lain jangan mereka main MK sembarangan gitu, bansos sembarangan. Ini kan mereka bermain dengan telanjang. Iya. Dengan pertanyaan, itu lu mau apa? Ya udah ini bereaksi. Ini reaksi atas tantangan itu kan gitu. Ibarat maling gitu ya, ketahuan gitu kan, maling ketahuan, kelihatan di CCTV. Kok maling? Enggak. Itu aku lagi main sinetron. Iya nantinya gitu kan. Itu ada di CCTV. Bukan. Itu mau ke sinetron. Kan bodor gitu anjir. Sebenarnya gimana ya, liar-liar bodor ya. Ini cuman ya situasi yang ini menurut saya tuh nggak sehat banget gitu loh. Ya gimana mau sehat? Ini bebal ini, maksud tuh maksudnya apa sih gitu? Iya. Emang merasa sebegitu berkuasanya kah? Iya. Atau apa ini semua masyarakat ini bisa
gimana gua aja. Merasa sebegitu berkuasanya kah? Nah, Ya, itu yang harus ditanyain. Yang bahaya kan gini ya, kan waktu zaman Perang Dunia Kedua itu kan ada ahli propaganda Nazi tuh, Iya, iya. Goebbels, ya kan? Yang dia bilang kebohongan yang terus menerus diulangi Iya. lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini saya khawatir ya. Jadi ketidakberesan yang selama ini terus ada gitu, lama-lama kita bilang ya memang itu, Memang itu. memang demokrasi teh gitu, gitu. ya kan? Ini cilaka nih. Ya, kalau kita dan dia membiasakan sen kiri belok kanan itu, mau ngomong A ternyata realisasinya jadi C, Padahal dia bukan ngomong mama. B realisasinya Bukan jadi mama. D. Dia bukan mama atau pengidap apa namanya orang berkebutuhan khusus gitu kan. Yang apa namanya disleksia lah umpamanya gitu kan. Iya, Dan jejak digitalnya tuh ada. Iya. Gitu. ada banget. Selalu itu. Jadi ya memang sulit ya. Sentimen. Kalau sekarang tuh netizen tuh seru-seru loh. Debat aja belum beres tuh udah muncul tuh komen-komen lalu membandingkan dengan yang lalu gitu kan. Iya. Jadi sekarang teh sebenarnya kita teh sulit berbohong. Sebenarnya tuh perlu keahlian khusus kan? Iya. Untuk berbohong Iya. yang orang kan menganggap benaran gitu. Muka rek di kemana ini banget Nya. Ya, satu lagi Soalnya muka badak gitu aja. ya itu. Yang perlu di orang bertanya itu ini motivasinya apaan sih sebetulnya? Sehingga pengen segitunya gitu loh. Iya. Berkuasanya dan merasa emang wah gua berkuasa dan ini harus dilanjutkan terus. Iya. Ya itu kan jadi Melalui berbagai cara gitu kan. melalui berbagai cara. Ini republik jadi kerajaan harus ada putra mahkota kan gitu jadinya dirubah aja. Makanya kan dikhawatirkan tuh lu lagi nyembunyiin sesuatu ya kayaknya ya itu. gitu loh. Lu lagi menyembunyikan sesuatu ya. Apa sih kita mau lihat jangan gitu. Jadi kan banyak kecurigaan gitu. Kan Ada kalau- ketidakwajaran proses. Pak Muldoko bilang kan Pak Jokowi itu bagus. Banyak dipuji di luar negeri karena pencapaiannya dia. Sekarang teu tah. Enaman teh cik orang. Tuh. Artinya apa namanya pencapaian masa lalu itu sekarang sudah luntur, sudah gugur. Bahkan aku lihat ini saya ulangi ya, saya lihat di televisi Malaysia itu ada distrust gitu loh Iya. dari masyarakat Indonesia itu disiarkan gitu loh, disiarkan kan eta ngerakeun cek orang mah. Iya. Satu hal yang memang waktu itu dibangga-banggakan dan mereka juga Iri. dengan Mereka harusnya pencapaian. pemimpin kita kayak Pak Jokowi gitu loh ngomongnya. Kayak nama mau nama pek we cokot lah itu aing. Yang bonus-bonus nah. Gitu kan. Silahkan kalian ambil gitu. Bisa badeh nyalon di paling itu mangga Pak. Jadi Pak Jokowi itu setidaknya saya mencintai dia waktu itu karena dia mencitrakan nilai-nilai ideal seorang pemimpin. Betul. Sederhana, merakyat, Iya. tidak gila kekuasaan, tidak ambisius dan seterusnya gitu loh. Iya. Terus sekarang dia mencitrakan dirinya bukan itu lagi. Terus atas dasar apa gue mencintai dia gitu, nggak ada lagi kan? Gitu. Aku sepakat tuh dengan apa yang analisanya siapa sosiolog tuh lulusan sosiologi UGM si Oki Mandasari novelis yang dia bilang sedang dibangun apa namanya mitos-mitos gitu Ya, ya. Mitos bahwa dia wong cilik dari apa namanya Baik lah. orang baik dari pengusaha kecil tukang kayu terus ya memang diciptakan lah yang anaknya berusaha dari martabak tukang cau gitu kan tiba-tiba sekarang jadi Tidak silau terhadap kekuasaan anak-anaknya itu. Waduh, walaupun juang sendiri. itu kan mitos-mitos itu dibangun sedemikian rupa sehingga kita dilenakan untuk itu semua gitu kan. Yang pada akhirnya endingnya itu kepalsuan kan. Iya. Dan ada hal yang mungkin tuh maneh tahun 2019 tidak menyadari itu. Bukan, kan itu mitos itu sedang dibangun sama dia. Iya. Dan musuh kita pada 2014 2019 satu Orde Baru mau hadir lagi gitu kan. Ya. Musuh kita Prabowo gitu kan 2014 2019. Sekarang mereka apa namanya sang pembangun mitos ini membela orang yang dulu dikalahkannya gitu loh. Kan itu jadi bodor gitu loh. Dan nilai-nilai dia tuh bukan nilai-nilai dia yang lama, dia tuh pergi dari nilai-nilai lamanya ke kelompok ini yang punya nilai-nilai yang kita tentang dulu. Betul. Gue menarik ini, Bang. Jadi ada buku namanya Black Swan. Oh ya, Tulis, Black Swan. Nassim Taleb.
Ya, di buku itu menarik. Black Swan itu sebuah fenomena yang menceritakan tentang ada bias kognisi di kesadaran manusia teh. Contoh sederhana itu begini, contoh sederhana, dan gue kena banget ini dalam situasi sekarang. Jadi bayangkan, kata dia, kita ini kadang ketika ada satu pola tertentu, kita berimajinasi bahwa pola itu akan terus berjalan seperti itu. Padahal realitas itu tidak begitu cara kerjanya. Contohnya, kata dia, bayangkan dalam peternakan ayam. Di peternakan ayam itu, si ayam itu akan merasa si A itu adalah makhluk paling baik di muka bumi karena dia yang setiap hari datang memberi makan, mengelus-ngelus gitu ya. Tapi ada satu waktu di mana tangan yang memberi makan itulah yang menyembelih mereka. Jadi kalau dibikin grafik tuh tadinya polanya begini, tiba-tiba begitu. Nah, gue melihat kalau dianalogikan kita ini adalah ayam, kita ini ada sebagian ayam yang sadar, gila ini penyembelih kita nih sebenarnya nih gitu. Ada sebagian ayam yang masih berimajinasi, enggak, dia tuh selalu tiap hari ngasih makan loh. Jangan lupa, dialah yang membelai-belai kita, dialah yang memberi makan gitu. Iya. Ini persis situasi seperti itu, post truth itu. Persis para bucin juga begitu kan. Iya. Dia bapak yang membangun ini, dia bapak yang membangun itu. Dia pada akhirnya tetap jadi ayam kalau gitu. Ya kita mah ayam. Kita mah ayam. Tapi sejalan dengan yang diomongin kandidat cawapres muda itu loh. Kita gemukan binatangnya. Sembeli. Enggak? Ya keren ya. Memang obsesnya kebun binatang kali. Iya. Obsesnya kebun binatang. Karena memang objek pemajuan kebudayaan pun dilestarikan gitu. Jadi kan kayak kebun binatang otaknya tuh gitu loh. Jadi gimana kita bangun Kementerian Kebudayaan untuk membangun kebun binatang. Ampun. Aduh. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi ya, bermain catur gitu kan. Wah, ini jago. Dulu juga saya kan ya sempet juga kan seperti itu. Pasti ada sesuatu yang baik di balik ini semua. Masih punya harapan. Kan? Sekian tahun yang lalu tuh, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Tapi makin kesini kan makin pupus ya harapan itu. Nah, seperti kawan yang tadi kan, ini ada pasti ada sesuatu yang bagus yang nanti akan mengejutkan kita, membahagiakan kita gitu ya. Kalau saya mah gini aja lah. Pada saatnya nanti presiden kita ini yang dulu kita bela mati-matian bisa nggak menyanyikan lagunya Dian Piscesa? Aku masih seperti yang dulu. Menunggu. Kumaha bisa tuh gitu loh kan. Karena menurut saya sekarang teh sudah menjadi varietas yang berbeda. Seperti halnya singkong berbuah jagung, itu bisa balik ke singkong. Gitu kan. Enggak, itu kurang gimana jelas gitu loh maksudnya. Iya. Kebayang enggak? Kurang gimana jelas, ya Allah. Nah, tapi hal ini juga yang mungkin membuat kita di satu sisi bersemangat. Karena patah hati kan biasa ya, orang patah hati itu bisa drop pisan atau justru terbangkitkan semangatnya. Dan ini pula mungkin yang bersama kawan-kawan di daerah itu kan. Ada semangat mereka gitu loh. Biarpun hanya 200.000 mesti jalan. Berapapun mau udunan. Gila ini kan. Udunan itu sebagian. Ya mungkin dulu pun mereka seperti kita berjuang keras. Lalu dengan kondisi yang sekarang ya patah hati juga gitu. Makanya jangan bilang kita gimana ya. Wajar lah orang patah hati marah-marah. Ya kan. Ya memang meskipun saya juga bilang sama kawan-kawan jangan berkelanjutan lah marah-marahnya. Cukup sebulan 2 bulan ketika melihat tanda-tanda itu marah silakan. Lalu udah mari kita bekerja kembali. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan ya dari kondisi seperti ini. Ya dengan dukungan macam-macam para mahasiswa sudah bergerak. Dulu yang kita bilang ya pilar demokrasi yang tidak kita sangka. Para dosen dan guru besar bergerak. Itu yang membesarkan hati. Membesarkan hati itu. Bahwasanya kita tambah yakin bahwasanya yang kita lakukan, yang kita perjuangkan itu sesuatu yang benar. Kita di jalan yang benar. Bukan kita yang melenceng gitu loh. Iya. Kalau kata slang mah, enggak, kami tetap di sini. Bapak itu yang pergi dari sini. Iya. Ya nggak usah ditangisi juga lah ya. Iya, antap kan. Jadi Bapak itu bukan sasap. Jadi Bapak itu bukan adalah kita lagi. Bapak itu adalah entah siapa. Dan Ganjar adalah kita. Ganjar adalah kita. Karena memang nilai-nilai Bapak itu yang dulu itu ada di.
Baik nilai-nilainya maupun program-programnya. Nawacita 3 itu. Jadi sebenarnya kita sedang memperjuangkan hal yang dulu. Iya. Yang kalau istilah saya teh Kita nggak kemana-mana, emang begitulah. benar. Begitu. Mana-mana. Ya ketika muncul fenomena kerelawanan, kan kita melihat inilah perwujudan dari value-value itu kan. Nah ini yang saya bilang tuh cinta mula-mula dulu, jatuh cintanya kita. Sekarang ada yang begitu lagi nih, karena kan seharusnya periode beliau berakhir, ya kita kan harus jatuh cinta lagi dong, gitu kan. Udah ini cinta mula-mula kita ditumbuhkan kembali. Iya. Itu. Gitu Bang Mael. Oke. Gimana? Semangat kita? Semangat dong, tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang di daerah yang masih bergerak, tetap semangat. Tetap Yes. semangat. Tetap semangat dan Jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Yakinlah apa yang kita perjuangkan adalah sebuah kebenaran. Iya. Ya kan? Ada tambahan Om Dimas. Ya, tambahannya sih begitulah, bahwa yakinlah apa yang kita perjuangkan itu sesuatu yang valuable, Yes. punya nilai, baik dari sisi spiritual, baik dari sisi logik gitu ya, bahwa kita logis memperjuangkan ini gitu. Nah, yakinlah bahwa kita sedang berproses, jangan berfokus pada hasil, fokuslah pada prosesnya. Oke. Insya Allah kita bisa ya mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya. Selalu yakin, tetap semangat. Dulu atuh saya. iya. Saya nggak kasih ngomong. Oh iya. Ya kan? Jadi situasi seperti ini, ya. Kita di jalan yang benar, ya kan? Nah, lalu kita punya kebersamaan dengan cinta mula-mula tadi. Tinggal satu lagi nih, Yap. mempertahankan semangat itu. Ya. Betul. Kan katanya, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan yang diharapkannya. Manjada wajada. Mantap. Kang Jai? Kang Jai. Tetap semangat, jaga kekompakan selalu. Salam 3 jari, jangan pilih anak Jokowi. Mantap. Tetap di podcast Bargama. Udah. Sip. Jadi seserian.